Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Jumat Pekan Biasa ke-32, 11 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah yang membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit yang membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus memberikan gambaran ketika Putra Manusia menyatakan diri. Ia mengambil gambaran dari zaman Nuh dan Lot. Gambaran yang diberikan oleh Yesus terasa menakutkan bagi kita. Namun, sesungguhnya Yesus hendak memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diingatkan oleh Yesus untuk tidak bertindak bodoh seperti orang-orang pada masa Nuh dan juga Lot. Bahkan istri Lot yang dihukum Tuhan menjadi contoh bagi kita untuk bertindak bijaksana dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan pada hidup kita saat ini seharusnya mengarahkan kita pada persiapan
untuk menyambut kedatangan Tuhan. Artinya, kita bersiap untuk menerima Dia. Oleh karena itu, hidup penuh kasih sesuai dengan ajaran Yesus adalah cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Berbahagialah bila kita didapatinya bersiaga menyongsong kedatangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini juga gereja merayakan Santo Martinus. Santo Martinus menjadi seorang pewarta Injil yang berani, layaknya seorang tentara Kristus. Santo Martinus mewartakan ajaran Kristus ke berbagai tempat demi keselamatan jiwa banyak orang. Maka kita juga belajar dari Santo Martinus untuk menjadi pewarta Injil dan menjadi penyelamat banyak jiwa bagi sesama kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini dan peringatan wajib Santo Martinus, sekali lagi kita diajak untuk menjadi orang-orang, menjadi pewarta Injil, dan menjadi penyelamat bagi banyak orang yang berada di sekitar kita. Mari sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan hidup penuh kasih dan sesuai dengan ajaran Yesus, seperti halnya yang diajarkan pula oleh Santo Martinus yang kita peringati pada hari ini, di mana Santo Martinus juga memberikan kesaksian diri, yaitu hidup dengan penuh kasih, berani, dan tentunya menyelamatkan banyak orang. Ya Yesus yang baik, kami selalu memohon kedatangan kerajaan-Mu dalam doa. Bantulah kami untuk selalu siap menyambut-Mu pula dalam kehidupan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.